Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersama manjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah kita hidup, karenanya lah kita sehat, karenanya lah kita merasakan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya kita syukuri dari lisan kita dengan mengucap kalimatut tahmid alhamdulillah saja, tetapi kita gunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kepada Allah ridho apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita kembalikan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, uswah hasanah kita, baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umat beliau yang istiqamah meniti jalan beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita yang barangkali belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi pun kadang-kadang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hari ini kita mau mengimani Rasulullah, kita mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah izinkan Al-Faqir Daud Akhiri ini untuk menyampaikan tema terkait bijak dalam bermedia sosial. Teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kemudahan berteknologi, kemudahan dalam bermedia sosial kita hari ini, kita harus pahami seluruhnya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat itu bukan hanya yang berupa kebaikan saja, karena Allah letakkan sebuah kenikmatan itu ternyata bisa menjadi ujian bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang berjiwa, kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Apa Allah katakan setelah ayat ini? Lafaz indah ini Allah sebutkan. Kata Allah, wa nabluukum, kami akan uji kalian, kata Allah, bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan sebagai sebuah ujian bagi kita semuanya. Makanya gampang mencari informasi itu juga ujian. Susah mencari literasi, mencari data, mencari informasi itu juga ujian bagi kita semuanya. Orang sehat ujian, orang sakit juga ujian. Orang sehat, seberapa letak syukur yang Allah berikan kepada kesehatannya untuk kembali kepada Allah. Maka jadikan media sosial yang hari ini kita sepakat bahwa ini nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kembali kepada mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat itu kalau tidak kita syukuri, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau sungguh benar-benar kalian bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada kalian, ini Allah berfirman kepada kita, la azidannakum, Allah akan tambah. Ingat kaidah ketika kita bersyukur kepada Allah, bukan Allah tambah hanya secara kuantitas saja, tapi yang lebih tinggi daripada itu nilai kualitas keberkahannya kepada kita semuanya. Maka ketika Allah telah karuniakan nikmat besar media sosial yang hari ini kehidupan kita semuanya dipermudah dengan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, mau kita bawa kembali ke jalan Allah atau waliyadzubillah justru kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat inilah yang kita bisa rinci dalam beberapa hal. Yang pertama, bukankah Allah berikan nikmat kepada kita, sekarang kita dari mencari informasi kita dimudahkan dari kenikmatan ini. Yang kedua, yang dahulu kita mungkin komunikasi harus
melempar surat dan menunggu berhari-hari untuk surat itu datang kepada kita. Tapi hari ini Allah mudahkan cara komunikasi kita dengan media sosial, Insya Allah. Dan barangkali sumber belajar kita yang dulu harus membeli kitab-kitab para ulama, harus membeli buku-buku yang tebal-tebal, hari ini bukankah kita banyak mencari di media sosial kita berbagai ilmu dan ulasan para ulama, para kebaikan yang telah dituangkan seluruhnya di media sosial. Maka kita sepakat inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kita harus pahami media sosial hari ini luar biasa. Ternyata data menunjukkan diakses oleh berbagai kalangan, dari yang tua ke yang muda, dari yang pejabat hingga rakyat biasa. Semua mereka mengakses, dari laki, perempuan, muda, tua, hampir semuanya menjadi pengguna media sosial, karena kita hidup di era di mana media sosial Allah berikan betul-betul kenikmatan ini kepada kita semuanya. Allah berikan, cuma yang menjadi perhatian bagi kita semuanya alasan yang ketiga, media sosial yang hari ini ada di genggaman kita itu selayaknya dua mata pisau, maka bisa berdampak positif atau akan menjadi dampak negatif, dan itu semuanya Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Dampak positif begitu banyak telah kita sebutkan, berapa banyak negatif yang hari ini ditimbulkan, dan itu semuanya adalah dua mata pisau yang kembalinya ada di pegangan kita masing-masing. Kita gunakan untuk kembali mencari ridha Allah, atau justru menambah beban, waliyadzubillah, tanggung jawab yang akan kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita penting bahwa di antara pembahasan para ulama ketika kita bermedia sosial adalah pentingnya memahami urusan waktu ketika kita menggunakannya. Bahkan ini termasuk dampak negatif ketika kita nggak cerdas menggunakannya dalam kebaikan. Negatif yang paling riskan adalah kita habis-habisan ngurusi media sosial kita. Yang paling bahaya adalah ketika waktu terbuang dengan sia-sia. Waktu disebutkan sifatnya oleh para ulama ada 4 hal. Yang pertama, waktu adalah modal yang paling utama bagi seorang hamba menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sampai bersumpah, wal asr, demi masa. Semua manusia, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kondisi rugi, karena saking berharganya itu sebuah modal yang namanya waktu. Bukankah banyak orang-orang yang mereka tua, Allah beri hidayah di usia tua mereka, baru mereka berkata kepada yang muda, mas, kenapa kok ndak aku dulu di usia muda taat ibadah kepada Allah, baru di usia tua ini mereka baru tersadar atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka semuanya. Maka modal ini berharga. Bukankah banyak orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Quran yang mereka menyesal, Insya Allah mereka berharap dikembalikan dunia. Ya laitani, misalkan di dalam surah Al-Fajr itu Allah sebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya ya Allah aku gunakan kehidupanku ini untuk meraih segala bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian, ternyata modal yang berharga itu disia-siakan. Makanya mumpung masih hidup, kalau istilah orang Jawa berkata, wong mati itu ora ubah, kalau ubah berarti ndak mati, kan gitu kan. Masya Allah, artinya inilah modal yang berharga. Allah masih berikan kesempatannya untuk kita semuanya. Jadikan modal yang berharga itu untuk mencari bekal yang terbaik ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu itu berjalan begitu cepat. Bukankah kita merasa baru kemarin di usia kecil kita sudah kita lewati, kita sudah beranjak di usia muda kita? Bukankah usia muda sudah kita lewati, tiba-tiba kita sudah punya pasangan hidup kita, kita sudah punya anak keturunan kita, ternyata kita sudah sampai di usia senja kita? Bukankah itu betul-betul cepat kita lewati? Itu sifat waktu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, waktu itu tidak akan pernah berulang kembali. Artinya apapun yang sudah kita lewati, sebagaimana nasihat Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, Ibni Adam, innama antal ayyam, kalian itu hanyalah susunan hari-hari. Idza dhahaba yaum, kalau sudah hari itu sebagiannya berlalu dari kita, dhahaba ba'duk, sebagian dari kita telah berlalu dan telah meninggalkan kita. Seperti itulah waktu. Waktu tidak akan pernah berulang kembali. Maka kalau kita pernah meniti jalan kelam di masa lalu kita, sesekali lihatlah masa lalu untuk menjadi bahan muhasabah. Jangan hanya fokus dengan masa lalu kita, tapi segera berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Karena Allah bukan menilai seseorang hanya dari masa lalunya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bagaimana akhir kehidupan kita semuanya. Dan itulah yang paling utama, mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Yang terakhir, yang keempat,
Waktu, kata para ulama, adalah waktu itu sifatnya ada batas akhirnya. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, idza jaa ajaluhum, kalau sudah ajal itu datang. Ini soal waktu, artinya waktu itu sudah Allah tetapkan. Urusan umur kita, inilah waktu yang hari ini kita lewati. Dan ini ketika kita bermedia sosial, jangan sampai modal yang berharga yang hari ini kita sedang miliki ternyata terbuang sia-sia, dan itu semuanya akan ada batas akhirnya. Kalau sudah ajal itu datang, InsyaAllah, maka tidak ada yang dapat memajukan itu umur, dan tidak ada yang dapat memundurkan itu umur meskipun sekejap. Maka Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa tips agar sosial media yang hari ini kita jadikan ladang kebaikan yang Allah telah berikan nikmatnya kepada kita, kita isi dengan beberapa hal. Yang pertama, pastikan ketika kita bermedia sosial, niatkan segala sesuatunya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Imam Sahih Imam Bukhari. InsyaAllah semua amal kita tergantung pada niat awal kita. Untuk apa kita perjuangkan, itulah Allah akan mudahkan. Maka di manakah letak niat kita, disitulah tujuan Allah akan mudahkan. Sampai kata Nabi SAW, intasdukillah yasduka. Kalau niat kalian benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan sampaikan niat yang kalian bangun itu karena Allah sesuai dengan apa yang kalian niatkan. An-niyah al-qasdu, kata para ulama. Niat itu adalah tujuan. Maka di manakah niat yang hari ini kita bangun, disitulah Allah akan mudahkan perjalanan menuju apa yang hari ini kita tuju dari niat-niat kita. Yang kedua, agar media sosial yang hari ini kita genggam menjadi kebaikan, yang kedua, media sosial harus sesuai dengan syariat yang Nabi kita SAW ajarkan kepada kita. Artinya syariat ini semuanya ada tuntunannya. Kalau kita ingin jadikan niat kita baik, niat bukan cuma di awal, niat harus selalu ditajdid, diperbaiki. Maka kalau di tengah kita butuh ilmu yang hari ini kita berikan kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka jadikan yang kedua, iringi niat baik kita dengan landasan yang benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW syariatkan kepada kita semuanya, agar seluruhnya bernilai kebaikan untuk kita semuanya. Yang ketiga, kalau kita ingin sosial media kita penuh dengan kebaikan, yang ketiga, maka jangan sekali-kali jadikan ajang sosial media kita justru mengumbar kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ingat, potensi orang hasad kepada kita, orang iri dengki kepada kita sangat berpotensi ketika kita hari ini Allah berikan nikmat, justru niat kita umbar sebagaimana apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita adalah keinginan banyak orang di luar sana. Boleh jadi ketika Allah berikan nikmat, kita umbar di media sosial, justru mengakibatkan orang yang lama menanti penantian kenikmatan itu justru iri dan dengki kepada kita. Waliyadzubillah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan di dalam surah Al-Falaq di ayat terakhirnya, kita selalu diminta oleh Rasulullah mewiridkan di pagi dan petang, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang iri dengki. Karena iri dengki itu rumusnya 3, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Waliyadzubillah. Maka jangan pernah sekali-kali mudah-mudah hanya mengumbar sesuatu kenikmatan di media sosial kita, karena kita tidak pernah tahu bagaimana apa yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Maka kalau Allah berikan nikmat kepada kita, sesekali bolehlah disampaikan di media sosial, tapi tetap semuanya harus diakhiri kata pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada rasa ujub, masa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Yang keempat, jangan sekali-kali berkeluh kesah di media sosial kita, agar media sosial kita terus menuai kebaikan. Karena sejatinya kita hanya boleh mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengadu kepada sewa makhluk, jangan sampai mengadu kepada media sosial yang di situ justru malah menjadi potensi, bukan solusi hadir dalam diri kita, tapi justru malah kita menambahi masalah berikutnya yang hadir di dalam diri kita. Yang terakhir, yang kelima adalah, kalau kita ingin menghiasi media sosial kita akan semakin bermanfaat, maka cara yang kelima adalah jangan menghabiskan waktu kita hanya sekedar untuk melihat
akun atau sosial media orang-orang di sekitar kita saja. Karena waliyadzubillah, orang yang paling sulit bahagia adalah ketika Allah berikan nikmat kepada dia, ternyata dia cara bahagianya adalah cara bahagia ukuran orang lain. Wallahi, orang yang kalau cara bahagianya adalah ukuran takaran cara bahagia orang lain, wallahi dia tidak akan pernah bahagia. Karena rezeki ini sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Allah maha adil, tidak mungkin zalim. Allah maha tahu, tidak mungkin salah ketetapannya. Disitulah Allah dengan segala sifat-sifat kemuliaannya Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nasihat Nabi SAW, ingat baik-baik nasihat ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Mereka yang meninggalkan perkara yang tidak ada unsur kemanfaatannya untuk diri mereka sendiri. Maka mari gunakan sosial media kita atas apa yang Allah telah titipkan dalam masa kehidupan kita ini agar bernilai kebaikannya. Niatkan karena Allah agar setiap ketika kita memanfaatkan media sosial ini, semuanya menjadi sarana kebaikan dan akan menjadi penjunjung kebaikan kita dan menjadi kontributor terbesar kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan datangnya dari diri kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.